Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue, tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky ini, Mayanov, dan kita akan kembali lagi di sini mereview kartu tarot ya. Udah lama banget gue nggak bikin review kartu-kartu lagi, baik itu tarot maupun oracle, karena memang ya it's been a busy month buat gue, terutama bulan kemarin ya, bulan November. Jadi emang belum sempet ada waktu lagi untuk nge-review kartu. Kebetulan kemarin gue ulang tahun, terus teman-teman gue dengan baik hatinya ngebeliin gue kartu tarot yang memang udah lama banget gue incar. Kenapa nih gue ngincar kartu tarot ini? Karena memang personally kalau memang pandangan gue sendiri dan approach gue dalam melakukan reading itu, gue nggak mau reading session sama gue menjadi session yang serem lah, yang mistis lah, yang identik dengan klinik lah. Itu memang benar-benar image yang gue nggak suka gitu loh, yang udah terlanjur melekat sama kartu tarot. Padahal kayak it's not true. Dan kartu tarot yang akan gue review hari ini benar-benar sebuah contoh nyata dimana approach kita soal tarot itu nggak harus terlalu serius. Kartu ini tuh bercanda banget lah intinya. Kartunya apa sih? Gue akan kasih lihat dulu ya kartunya apa. Kartunya adalah nih, Tarot Mood. Nih. Jadi Tarot Mood ini memang kartu yang udah lama banget gue incer ya, karena alasan-alasan tadi. Kartunya lucu banget, gue udah lihat ini lama banget kartu, dan akhirnya gue dibeliin sama teman-teman gue. Dan jujur aja dari gue terima kartu ini, gue belum benar-benar buka, belum benar-benar coba, karena gue nungguin nih bukanya bareng kalian gitu. Jadi ini adalah bentuk gue tidak sabar sebenarnya nyobain kartu tarot ini. Kita mulai dari apa yang lo terima dalam package-nya. Sebenarnya kalau misalnya yang lo terima dalam package-nya adalah ini doang, decknya doang. Terus dia nggak ada guidebook-nya. Biasanya kalau lo beli kartu tarot itu it comes with guidebook, entah itu misalnya ini kartu New Vision, itu dia ada guidebooknya. Kartu gue yang paling sering gue pakai itu Universal White, dia juga ada guidebooknya kecil ya. Kalau si Tarot Mood ini dia nggak ada guidebooknya, jadi benar-benar cuma ini aja. Terus karena ini adalah kado ulang tahun spesial, jadi gue dapet sertifikat nih dari teman-teman gue sih. Cuman gue mau nunjukin aja, ada tulisannya, selamat dalam rangka HUT Dirgahayu Mayanov yang ke-25. Ceritanya gue dapet undian gitu deh. Anyway, ini kan spesial ya karena gue ulang tahun kemarin. Oke, kita langsung aja lihat up close kartunya ya. Guys, jadi ini dia si Jelly alias ini dia kartunya, si Tarot Mood. Oke, jadi pertama-tama memang gue lihat kartu tarot ini pertama kali itu di Instagram. Gue lihat di Instagram, bahkan gue pikir awalnya ini meme gitu loh. Gue nggak nyangka ternyata ini deck kartu tarot beneran. Gue kira kayak meme lucu-lucuan soal tarot gitu. Terus turns out ini adalah kartu tarot beneran gitu ya. Terus kita bisa lihat ini kotaknya ya, dus biasa, sama aja kayak ini nih si New Vision. Dia dus biasa. Terus kebetulan yang emang gue terima di sini karena shipping juga ya, dia emang agak penyok-penyok gitu ya. Jadi kayak ya dimaklumi lah ya. Kita lihat di belakangnya, a disgustingly relatable tarot deck, karena emang beneran relatable banget gitu. Ya, ini bisa dibelinya di sini, tarotmood.com. Ini websitenya resmi langsung. Kalau biasanya gue beli kartu tarot impor itu di Book Depository. Untuk yang ini memang dia indie ya jatuhnya. Dia kartu tarot indie. Jadi belinya bisa langsung di websitenya dia langsung. Dia base-nya di Amerika, jadi keep in mind soal shippingnya, soal harganya juga. Untuk harganya dia sekitar 40 US dollar. Silakan itu kalian kurs sendiri aja. Itu emang agak pricey sih ya, mungkin di angka 600-700 ribu kalau misalnya dirupiahin. Well, I don't know, silakan kalian kurs sendiri aja. Cuman harganya 40 dolar, harga decknya doang. Kalau hitung sama shippingnya ke sini, well, I don't know shippingnya berapa karena ini gue dapetnya kado kan. Cuman ya keep in mind, memang ini agak pricey sebenarnya kalau misalnya dari kita nih orang Indo yang beli
gitu ya. Terus kita langsung aja masuk ke kayak apa sih, kenapa sih gue bilang kartu tarot ini adalah kartu tarot yang bercanda. Oh ya ampun. Terus salah satu keunggulannya dia ya adalah, kita lihat di belakang dulu deh biar surprise. Terus ini desain belakangnya seperti yang tadi udah gue bilang, kalian memang cuma dapat kartunya doang. Robek, sebel. Cuman kalian kalian memang cuma dapat kartunya doang, nggak ada guidebooknya, nggak ada apanya gitu. Jadi memang kalau ngelihat dari sini, gue rasa deck ini ditujukan pada kalian-kalian yang sebenarnya udah cukup mengerti soal tarot gitu. Jadi ini bukan untuk beginner kalau menurut gue. Kalau misalnya emang kalian mau serius nih, mau reading tarot apa segala macam, I wouldn't suggest this untuk untuk deck pertama kalian, karena emang ini bukan untuk beginner ya. Kalau yang untuk beginner, gue akan lebih suggest kartu-kartu yang standar kayak gini, yang universal white, karena memang dia ada instruksinya juga gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini memang untuk orang-orang yang udah lebih familiar sama arti-arti kartu tarot. Kenapa? Juga selain karena nggak ada guidebooknya, karena memang kayak bercanda kalau lihat kartunya. Gue liat ya sebecanda apa. Kita mulai dari depan ya guys. Nih, yang surprise, gue memutuskan untuk ngebandingin langsung aja nih sama kartu tarot yang standar. Ya, gue akan buka satu persatu kartunya dan kan I will let you decide your opinion on this card. Okay? Jadi ini yang pertama ada The Fool, ini versi seriusnya. Versi bercandanya ada The Dumbass. Kita akan lanjut terus ya. The Fool. Kemudian ada The Magician. The High Priestess. The Empress. The Emperor. The Hierophant. Okay. The Lovers. The Chariot. Strength. The Hermit. The Wheel of Fortune. Justice. The Hangman. Death. Temperance. The Devil. The Tower. The Star. The Moon. The Sun. Jujur kesel banget sama emoji ini, ditemplokin aja emoji. Oke. Judgment. Kok nggak gue tutup ya? The World. Oke, sekarang kita mulai masuk ke minor arkananya. Tadi itu major arkananya. Kita akan masuk ke minor arkananya mereka gimana sih?
dari suits yang cups dulu ya. Ini Ace of Cups, ini Ace of Crybabies. Bump. Two of Cups. Three of Cups. Four of Cups. Jadi dia di sini nggak ada ininya ya, Ten of Cups, tapi di sini nggak ada angkanya. Kalau kalian perhatiin tadi minornya tuh nggak ada angkanya. Ini 5, kenapa gue bilang 10? 6 of Cups. Agak halu guys, sorry. 7 of Cups. 8 of Cups. 9 of Cups. 10 of Cups. Ini 10 beneran. 10 of Cups. Page of Cups. Ini seriusnya dia bilang Page of Cups. Ini yang bercandanya nih, Noob of Crybabies. Knight of Cups. Ini Chat of Crybabies. Okay. Queen of Cups. King of Cups. Ace. Kita masuk ke suit Ace. Salah. Swords maksud gue. Ace of Swords. Ini Ace of Mind Bullet. Two of Swords. Diganti jadi croissant ya. So, gue perhatiin semua bulan yang ada di sini diganti jadi croissant. Oke, gue penasaran tulisannya apa ya. Oke, I love mom, I hate mom. Ini tau gak sih kayak tipikal tato-tato ala-ala, tau gak sih tato-tato norak gitu loh, yang love terus ada kayak tulisannya. Oke. Four of Swords. Five of Swords. Six of Swords. Seven of Swords. Eight of Swords. Nine of Swords. Okay. 10 of Swords. Page. Sama aja dia setiap page dia bilangnya noob. Dan setiap night dia bilangnya chat. Queen of Swords. King of Swords. Kita masuk ke Pentacles. Okay guys. Ace of Pentacles. Dan dia di sini bilang Pentacles itu Devil Cats. Okay, Two of Pentacles. Oke, gue kesel, gue baru merhatiin ternyata matanya diganti sama dia jadi googly eye.
Oke, ini Two of Pentacles. Ini Three of Pentacles. Oke, ini adalah salah satu kartu yang emang benar-benar true to its meaning ya. Nanti akan gue bahas lebih lanjut, tapi kita lihat-lihat dulu isi decknya gimana. Four of Pentacles. Five of Pentacles. Six of Pentacles. Oh my god, kesel, it's expired. Okay. Seven of Pentacles. Eight of Pentacles. Nine of Pentacles. Oke, ini gue agak reluctant untuk nunjukin karena agak-agak 18 plus. Cuman intinya di sini dia lagi mikirin sesuatu. I don't know kalian tadi sempet lihat atau enggak. Cuman ini gue tutupin aja ya. Ini Ten of Pentacles. I'm so sorry, gue gak yakin gue bisa nampilin ini. But okay, ya, ini Ten of Pentacles-nya. Ini emang agak-agak caur sih ini kartu yang ini. Lanjut. Page of Pentacles. Knight of Pentacles. Queen of Pentacles. King of Pentacles. Oke, kita masuk ke suits wands. Gue rapihin dulu. Ace of Wands. Oh, okay. Okay. Two of Wands. Three of Wands. Four of Wands. Five of Wands. Oke, gue kesel banget karena ini matanya, kalian lihat gak sih? Diganti jadi googly eye semua. Bandingin ya, ini normal mukanya, ini jadi googly eye semua. Six of Wands. Seven of Wands. Eight of Wands. Nine of Wands. Ten of Wands. Page of Wands. Knight of Wands. Queen of Wands. Dan yang terakhir, King of Wands. Oke, jadi itu tadi seisi kartunya kayak gimana, perbandingannya sama kartu yang standar seperti apa, bagaimana. Sekarang kita akan mulai bisa bahas soal build quality dan lain-lain ya. Mungkin bahas dari segi konten kartunya dulu. Seperti yang kalian lihat, emang isinya bercandaan semua kan tadi tuh, seisi kartu ini kayak nih, Daddy. Tadi di Emperor. Cuman sebenarnya kenapa tadi di awal gue bilang ini emang diperuntukkan bagi kalian yang udah cukup familiar sama
maknanya sama arti-arti kartu tarotnya, dan gue nggak rekomen untuk kalian yang baru-baru banget, yang emang beginner banget baru mau belajar tarot ini sebagai kartu tarot pertama kalian, karena ya itu tadi, satu di sini dia nggak ada penandanya nih, nggak ada angkanya. Harusnya kalau major arcana di sini ada angkanya, ini harusnya 0, 1, 2 ya, kayak yang tadi kalau misalnya kalian perhatiin di kartu yang standarnya. Di sini pun dia juga nggak ada nih ace, nggak ada ace, emang nggak ada. Ini di sini nggak ada duanya. Dia juga nggak ada penanda bahwa ini adalah two of cups, cuman karena gue udah hafal jadi gue tahu ini two of cups, selanjutnya ya three of cups gitu ya. Jadi emang ini nggak untuk yang beginner banget, yang emang masih belajar banget gitu, yang belum familiar sama arti-arti kartunya. Terus meskipun dari tadi ini kesannya kayak bercandaan, sebenarnya mereka semua tuh true to its meaning ya. Misalnya mana tadi ya yang memang, misalnya ini deh, kartu Four of Swords. Ini kan memang secara arti dari kartu itu sendiri memang semacam mati suri kayak atau temporary break ya. Makanya dia di sini bilangnya apa? One sword down, nap time gitu. Jadi seakan-akan kayak dia habis nurunin satu pedang terus dia kayak nap time dulu nih, bobok dulu, istirahat dulu. Sana kayak gitu. Atau kayak misalnya ini kartu Nine of Swords. Nine of Swords ini memang melambangkan beban pikiran, cuman di sini memang dia gambarkan secara lucu gitu. Did I leave the oven on? Kadang-kadang jadi beban pikiran kita tuh hal-hal yang sederhana juga, hal-hal yang sebenarnya remeh-temeh, kayak tuh oven gue nyala apa mati ya gitu. Aduh jadi beban banget di pikirannya, kayak gitu. Banyak banget sebenarnya kartu-kartu yang bukan banyak banget, emang semuanya kartunya true to its meaning ya. Kalau ini bicara soal dilema, Two of Pentacles itu bicara soal dilema, soal ada pilihan dan soal perjalanan jauh. Jadi kayak di sini kok dia lebih ngegambarin ya, dia lebih kenain ya soal salah satu pilihan itu terlalu boring, mendingan gue jadi pirate aja, mendingan gue jadi bajak laut aja gitu, mengambil langkah yang ekstrim. Jadi selain memang dia true to its meaning, dengan kartu-kartu yang dikemas secara bercandaan kayak gini, ini memang membawa kita ke perspektif yang lebih luas lagi soal kartu tarot gitu ya. Jadi kita nggak cuman sekedar hafal nih, tapi kita bisa put in konteks secara lebih luas ke dalam sebuah pembacaan. Terus ini dia nih, Three of Pentacles ya, yang tadi gue bilang, wah ini tuh benar-benar berasa banget true to its meaning ya. Nih, baca sendiri aja ya. My last theme was a bunch of karena memang ini kartu yang melambangkan soal kolaborasi, soal kerjasama, soal teamwork, dan ini adalah kondisi yang memang common banget nggak sih, apalagi buat kalian yang kerja kantoran ya, kerjanya dalam tim gitu. Kayak kadang-kadang kalian tuh suka sebel nggak sih sama tim kalian yang kayak, kok lu nggak bisa sih bener kerjanya, simpelnya kayak gitu ya. Jadi secara konten sendiri dia sebenarnya true to its meaning gitu. Cuman buat orang-orang yang memang belum terlalu familiar, mungkin bingung kenapa ya bercandaannya kayak gini, konteksnya apa ya? Ya konteksnya adalah lo harus ngerti arti kartunya apa, kayak gitu. Nah, bicara soal build quality, dia bahannya tuh plastik ya, dia bahannya plastik. Dan kalau misalnya lo mau disinfect, ya mau lo kayak semprot-semprot kasih disinfektan biar bersih, biar higienis, dia bisa, dia nggak masalah, dia nggak rusak. Karena kalau misalnya kartu gue yang ini nih, ini adalah kartu gue yang paling sering gue pakai reading, dia bahan dasarnya tuh kertas. Ini kena basah dikit gue udah stres, gue bener-bener langsung kayak mana bedak bayi gitu, langsung kayak gue udah stres. Kalau ini gue nggak bakal stres kalau misalnya pun gue semprot-semprot ya. Kita akan coba untuk shuffle. Nah, jadi secara ukuran memang ini kurang lebih, ini agak gede dikit karena yang standar tuh sebenarnya agak-agak segini nih. Nih, ini masih terbilang standar ya, ukuran segini tuh. Nih, ini yang New Vision. Ini yang New Vision, dia segini ya, segini. Kalau ini emang nggak beda jauh bandingin ya kartunya, dia agak gede dikit, agak lebar dikit, cuman ya tuh nggak beda jauh ya, nggak beda jauh. Jadi untuk shuffle pun tadi gue coba shuffle masih enak ya. Dia juga tipis kan per kartunya. Oke. Ini emang tangan gue aja yang nggak bener guys. Cuman enak buat di shuffle.
agak ada sakitnya dikit, mungkin karena dia plastik ya, jadi lebih keras ketimbangin kalau misalnya kertas. Agak ada sakitnya dikit sih untuk megangnya. Oke. Dia licin, karena dia plastik, dia licin. Jadi possibility untuk kalian kayak tadi loncat-loncat gitu, selain satu, gue ngocoknya tadi agak nggak bener. Dua, emang kartunya licin gitu. Kalau kayak gue mau menyalahkan hal lain selain diri gue, emang kartunya agak licin ya. Untuk shuffling, dia agak sakit sih pinggirannya karena bahannya plastik. Oh, enak banget cuy. Nah, cuman kalau misalnya kalian mau nge-spread itu tadi enak banget karena kayak kartunya licin gitu ya. Kadang-kadang pakai kartu yang bahan dasarnya kertas itu, kalau misalnya kalau gue sendiri memang metodenya mau milih kartu ya, itu gue giniin, gue spread gini. Ini enak banget karena licin kartunya, jadi dia udah nge-slide dengan sendirinya. Meskipun kalau lagi shuffling dengan shuffling tradisional kayak gitu ya, ada kemungkinan besar dia loncat karena kartunya licin gitu. Mungkin gue akan bandingin sama nih si kartu tarot KW yang gue benci ini, karena dia bahannya juga agak sakit. Gue lupa sih dia bahannya apa, apakah kertas, apakah plastik, cuman dia sakit. Gue inget dia sakit untuk shuffling. Oh, dia kertas. Nih si KW ini, dia apa sih, Light Vision KW ini, dia udah tipis, kertas, dan sakit. Ini at least dia plastik. Oh, semprot nih, gue semprot air, sama ini gue semprot air ya, gue lebih tenang ya. Inilah, ini pasti rusak, meskipun gue juga gak peduli juga karena ini KW dan jelek. Cuman kalau yang ini, keunggulannya dia itu, karena dia bahannya plastik, disemprot nggak apa-apa ya. Jadi terus kalau untuk tebalnya sendiri sebenarnya standar. Nih tebalannya ya, bisa kita bandingin tuh, tipis dia dikit bahkan kalau di decknya ya. Jadi nggak hebring amat gitu loh. Kalau misalnya tuh, gimana sih caranya, cuman ya gini lah ya, dia agak tebal dikit. Kayaknya tebal dikitnya juga karena gue megangnya nggak bener deh. Coba gue pegang lebih bener ya, dengan kapasitas. Gue ambil 10 kartu ya, nggak tahu ini udah berapa kartu. 1, 2, 3, 4, 5 dulu deh. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, bisa lihat nggak sih, dia emang agak tebal dikit aja, cuman nggak yang exceedingly tebel gitu loh. Kalau yang tebel banget itu mungkin gue bisa bandinginnya sama kartu tarot gue yang Light Seeker. Bentar, gue akan ambilin kartunya biar kalian bisa melihat dengan jelas. Gue akan selalu bandingin sama New Vision ya, karena New Vision itu yang bentuknya paling standar. Sedangkan kalau yang punya gue nih, yang Universal White, dia itu jatuhnya emang lebih kecil, pocket size. Nah, pocket tarot deck. Jadi gue akan jarang bandingin sama dia. Aku pergi dulu. Ini dia yang Light Seeker ya. Yang Light Seeker nih tebelnya tebel gila. Oke. Karena dia juga beda ya bahannya. Nih, tebalan kartunya tuh, ini Light Seeker kelihatan kan, dia tebel gila. Ini kalau gue shuffle enaknya dipegang gininya karena dia juga kertas ya, jadi nggak sakit. Cuman megang the whole deck ini nih PR banget. Nah loh, tebel banget coy. Sedangkan kalau ini kan kayak dengan tangan gue yang termasuk imut-imut ini masih bisa kepegang tuh ya, beda banget ya. Ini emang kartunya tebel dan dia bahannya kertas juga. Gue suka banget karena ini plastik sih. Jadi mungkin ini bisa gue pakai buat reading halayak ramai. Meskipun kalau secara konten mungkin not for everyone ya. Karena lihat konten itu kan bercandaan banget. Sedangkan memang ada image yang melekat di tarot tuh bahwa kayak tarot tuh harusnya serius gitu. Sumpah ya, gue pernah melakukan sebuah reading kan. Gue kalau misalnya reading itu kan emang gue suka bercanda kan, ambil ketawa-ketawa gitu. Terus pernah ada yang protes sama gue, readingnya gak serius. Padahal kan emang gue gak mau serius
Nah, ini cocok banget kalau misalnya gue emang reading gak mau serius, gue pakai kartu ini cocok banget. Let's go. Jadi kurang lebih itu ya guys, soal kartu tarot baru gue. Jadi untuk recapnya adalah dia US base, dia ada shipping costnya, harganya $40 plus shipping cost. Jadi memang agak pricey. Konten yang lo dapat hanya decknya aja, dan packagingnya dia dus biasa. Yang menonjol dari kartu ini adalah karena dia bercanda kartunya, jadi emang ini kartu yang amat sangat fun. Ini nggak ada guidebooknya dan tidak diperuntukkan, bukan nggak diperuntukkan ya, gue nggak saranin ini digunakan oleh kalian yang baru banget belajar tarot. Lebih baik ini kartu, bisa dibilang kartu hobi aja sih gitu. Keunggulannya dia yang lain adalah bahannya plastik, jadi kena air nggak apa-apa, disemprot disinfektan nggak apa-apa. Terus ukurannya pun masih normal, nggak ketebelan, nggak kelebaran juga. Cuman mungkin perkaranya adalah pinggirannya agak sakit kalau dipegang di jempol lo sini agak sakit karena dia bahannya mungkin plastik, dan dia emang agak licin kartunya. Nah, licin itu plus minus. Kalau ngocok dia suka loncat, cuman kalau mau buat di spread dia enak banget kayak gitu. Jadi itu tadi review gue, semoga bermanfaat ya. Maaf kalau agak kepanjangan, tapi honestly gue benar-benar seneng banget sih sama kartu ini ya. Jadi you should get it kalau misalnya kalian pengen nambah koleksi kartu kalian. Ini salah satu kartu tarot yang mesti dibeli. Oke, itu aja. Thank you and see you next time.